Ada yang menemukan soal ini jawabannya? Aduh, saya belum. Jadi 3 kota ini kalau dikalikan harus 48. 2 kota ini kalau dikurangi harus 2. 3 kota kalau dikalikan harus 10. 2 kota kalau dibagi harus 2. 3 kota dijumlahkan 9. 2 kota dijumlahkan 7. Yang ini 5. Ini dijumlahkan 6. 4 kota ini dikalikan 36. Ini 25. A-nya itu maksudnya gini. A-nya itu cuma satu angka. Jadi angka yang di kotak ini itu A. Terus angka yang di kotak ini itu B. Yang di kotak tengah ini C. Yang ini D. Yang ini E. Gitu. Kalau belum, saya kasih jawabannya. 48 itu adalah 4 kali 3 kali 4. Jadi 16 kali 3 kan 48. Nah, 2 itu adalah 3 dikurangi 1. Nah, ini otomatis 25 karena di sini sudah 5, berarti 5-nya harus di sini. Itu ya. Lalu 7. 7 itu adalah 5 tambah 2. Karena 3 tambah 4 kan sudah dipakai di sini. Berarti ini 5, ini 2. Ini jelas 1. Lalu bagi 2, itu adalah 1 bagi 2. Atau 2 bagi 1. Dibolak-balik nggak apa-apa. 9 itu 2, 3, 4. Lalu 25 itu adalah 5 kali 5 kali 1. Jadi ini 5. Kan 1, 2, 3-nya sudah tinggal 5. Ini 5, ini 1. 6 itu adalah 2 sama 4. 36 itu 9 kali 4. Yaitu 1, 3, 3, 4. Berarti A-nya ketemu 3. B-nya itu 2. C-nya itu 3. D-nya itu adalah 5. Dan E-nya itu adalah 4. Jadi A, B, C, D itulah 3, 2, 3, 5, 4. Gitu ya. Soal nomor 1. Ayah pergi dari kota A ke kota B dengan jaraknya 150 km selama 2,5 jam. Setelah beristirahat, ayah melanjutkan perjalanan dari B ke C dengan jarak 120. Jika ayah mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang ditempuh? 120 per 150 kalikan 2. 120 per 150 dikalikan per 150 kali 2,5 atau 5/2. Kali 2,5. 2,5. Berapa? 2 jam. Ini coret sama ini. Ini bagi 3, 4, 5. Ini setengah. Berarti 2 jam. Pinter-pinter ya. Ini perbandingan Bisa ya? terbalik apa belajar ya? Senilai ini. Senilai. Senilai ini. Jadi semakin semakin pendek jaraknya, dia waktunya yang dibutuhkan semakin kecil. Kalau terbalik itu semakin pendek semakin pendek apanya itu nanti waktu yang dibutuhkan semakin panjang. Itu kalau terbalik karena ini pakainya yang sebanding, senilai. Kalau yang terbalik biasanya pekerja karena itu semakin sih. Iya itu.
Paham ya? Ada yang ditanyakan nomor 1? Paham, Pak. Lanjut. Barisan dan deret. Ini mudah ini. Yang B. Yang B. Polanya Dikali 3, Pak. 3 kali 3. Oke. Jadi dari 14 ke 42 itu kali 3. 42 ke 126 itu dikalikan 3. Lalu 126 ke 378 itu juga kali 3. Berarti nanti ini ke sini itu kan juga kali 3. Jadi 10.206 kalau dikali 3 itu adalah 18, 6, 30. Jawabannya yang B. Oke. Ada yang ditanyakan? Masih mudah polanya. Silakan. Yang B. Yang B. A lebih dari B. Oke, A lebih dari B. Wah, sama semua. Pinter-pinter ya. Jadi ini aljabar, tinggal memasukkan saja. Jadi nilai X-nya dimasukkan ke sini dan Y-nya dimasukkan ke 2. Jadi kalau A itu adalah 2 dikali 3. Kenapa kok kali 3? Karena ini Y. Y-nya berapa? Y-nya kan 3. Lalu ditambah 3 dikali 2. Jadi A-nya itu adalah 6 tambah 6. Jadi 12. Lalu B-nya berapa? B-nya adalah 4 dikali 2 dikurangi 2 dikali 3. Jadinya 8 dikurangi 6 itu sama dengan 2. Nah, 12 dengan 2 itu tandanya lebih besar. Jadi A itu lebih besar B. Gitu ya. Yang B. Oke. Nomor 4, silakan. C. C. C yang lain. C semua. Oke. C semua. Yang P itu berapa? 40. 40. Jadi P kan yang ditanya jarak. Jarak kan Ya. kecepatan dikali waktu. Atau kalau sekarang terkenalnya Jokowi. J sama dengan K dikali W. Nah, ini kalau anak-anak SD biasanya Jokowi. Kalau saya kebiasaannya SPT. Nggak nasionalis ya. Jadi V-nya itu 40. T-nya karena ini per jam berarti ini diganti jam jadi 1. Jadi sama dengan 40. Ini sama dengan P. Kalau H-nya itu adalah 33,5. Berarti jawabannya B lebih besar H. Jadi yang C. Oke, lanjut. Ini analogi. Kunyit. 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 Kenapa kok kunyit? Hubungannya apa? Baik-baik saja. Kamu Jamu, ada yang jamu, ada yang kunyit.
Kalau yang kunyit apa Kandungan. hubungannya yang jamu apa? Kurkuma nama Latin kunyit. Berarti analgesik itu nama Latin dari paracetamol. Jamu. 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 Jamu apa hubungannya jamu? Zatnya apa paracetamol itu ada di analgesik kan? Kalau misalkan analgesik itu salah satunya itu ada di paracetamol. Berarti kalau kurkuma itu salah satunya ada di jamu, gitu enggak ya? Leres. Gitu. Jamu jawabannya kalian. Iya. Analgesik itu pasti ada di jamu nggak? Pasti ada di paracetamol nggak? Nggak tahu. Kalau setahu saya Pereda kalau sakit kan misalkan dia analgesik itu. Ya analgesik maksud saya analgesik itu selalu ada di paracetamol atau tidak? Enggak. Ya Mas, Enggak. ada. Dia sebagai pereda nyeri. Pasti ada. Ada, Iya. karena dia itu golongan analgesik soalnya. Ya, berarti yang ada yang analgesik, jadi analgesik ini kan pasti ada di paracetamol kan? Ada, pasti. Nah, kalau sini jawabannya jamu, ya. Apakah kurkuma itu pasti ada di jamu? Nggak pasti sih, tapi ada jamu yang ada kandungan kurkumanya. Jadi Nah, kalau ada jamu yang ada kan ya, kalau jamu itu kan tidak semuanya punya mengandung kurkuma. Kurkuma itu kan tidak semua kan? Ada. Ada. Nah, sedangkan ini tadi itu kan kalau analgesik itu pasti ada di paracetamol kan. Untuk setiap paracetamol pasti ada analgesik. Betul. Betul. Nah, berarti jawabannya itu kunyit. Di setiap kunyit itu pasti ada kandungan kurkumanya. Ya. Aku Ya, nambahin kan? dikit ya Mas FR ya, kalau boleh. Ya. Ya, jadi Silakan. Ini biologinya Mas. ya sesuai bidang ya. Terima kasih. Oh iya. Jadi Benar-benar. ada kunyit ya, kunyit, temulawak, kemudian segala hal yang bermarga kurkuma itu dia mengandung yang namanya kurkumin gitu ya, karena dia mengandung kurkumin gitu ya. Jadi kunyit itu salah satunya ada kurkuminnya. Jadi kenapa dinamakan kunyit itu masuk ke dalam kelompok kurkuma ya, karena secara fitokimia dia mengandung kurkumin gitu. Jadi kalau analgesik memang betul dia paracetamol merupakan golongan obat analgesik, jadi pereda rasa nyeri. Ada juga kalau mungkin ini diganti ibuprofen, mungkin ceritanya akan lain. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sempat kejebak juga antara jamu apa kunyit gitu ya. Jadi karena dibilang kunyit karena di dalam kunyit itu ada kurkuminnya ya, kurkuma itu ya, kurkuma larinya ke kurkumin seperti itu. Kurkuma itu apa ya? Jadi jawaban gimana? Berarti kurkuma itu jenisnya nggak cuma kunyit ya? Macam-macam. Ya, enggak jenis Nah, enggak hanya kunyit. Kandungan apanya itu ya? Ya yang ada di kunyit itu. Kalau bagaimana? Selain apa ya? Contohnya kurkuma itu apa aja kalau bukan kunyit? Ada temulawak. Temulawak. Salah satunya. Saya kira kurkuma. Kalau anak males makan, biasanya dikasih kurkuma biar nafsu makannya nambah. Bagaimana? Lanjut, Pak. Silakan. Ini tentang duduk melingkar ya, tapi ini saya ubah-ubah. Silakan dicoba.
Sunday. 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 Oke. Yang lain? Kita tunggu dulu yang lain. Itu D-nya kurang ya Mas ya? Apa memang aku salah lihat ini? D-nya Oh iya, D-nya D-nya kurang. Ini D-nya di sini ya. mana? Depannya A. D-nya di sini. Ya. Oke. Di A-nya Luffy. Oke, kita urut dulu. A-nya kan Luffy jelas ya. Ya. A-nya itu Luffy. B-nya bentar tadi jawaban kalian. A-nya Luffy, B-nya Usopp, C Nami, Sanji, Zoro, Robin. Oke. Bentar kita cek. Luffy, Usopp, B-nya Usopp, C-nya Zoro, D-nya Sanji, E-nya Nami, F-nya Robin. Gitu ya? Betul ya? Betul ya? Bentar, lihat ya. Oh, E-nya Zoro, C-nya yang Nami. C-nya Nami. Bentar. C-nya Nami, ini Zoro. Gitu ya. D-nya Sanji. Oke? Betul. Oke. Nah, kalau E itu berarti Zoro ya. Kalau Zoro minum es puter dan A minum jeruk, berarti ini jeruk. Luffy itu jeruk. Zoro itu es puter. Nah, andaikan A adalah Luffy, makanan apa yang diminum oleh Sanji? Berarti yang D ya. Yang D itu jika E itu minum es puter. Jika E minum es puter, maka D minum sundae. Berarti Sanji itu minumnya sundae. Oke, jadi jawabannya yang B. Jadi kita tidak perlu tahu Robin itu apa, Usopp apa, Nami apa. Nggak tahu, nggak apa-apa. Iya, di kanannya U. Betul. Kenapa? Luffy itu di kanannya Usopp. Mungkin dikasih tips aja sih Mas untuk menentukan kadang kalimat kanannya, kirinya itu kadang ada beberapa yang kadang Ya, suka memang menerjemahkannya gitu. bingung Ya. gitu. Posisikan kalian itu berada di meja itu. Kan kalian nggak mungkin kan hadapnya membelakangi meja kan? Ya kan? Nggak mungkin kalian membelakangi meja, pasti kalian menghadapnya pasti ke meja. Ya. Kalau di kanannya Usopp, ya berarti kan memang di sini Usopp. Berarti Usopp itu berada di kirinya Luffy kan? Bisa dipahami. Luffy berada di kanan Usopp, berarti Usopp berada di kirinya Luffy. Kan gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ini silogisme. Ada yang mau mencoba menjawab? B. B. Ada yang B. Ada lagi yang lain? B. A. B. Oh,
Oke. A. A. B. A sama B. A. C. Ada lagi? Yang B. Yang B. Oke. Yang B alasannya? Yang B ada alasannya enggak? Ini P. Ini P. Ini V. Berarti ini R. Ini S. Berarti ini tidak P. Ya. Ini tidak R aja biar gampang. Karena ada kata-katanya tidak. Ini Kemdikbudnya berarti R. Oke, berarti ini kita punya P maka I. Lalu kita punya negasi R maka S. Kita punya negasi P maka R. Oke, yang jawab B bagaimana? Oh iya, atau. Bentar. Ini atau. Nah, berarti ini ekuivalen dengan apa? R maka S kan? Ya. Lalu yang bawah itu ekuivalen dengan P atau R. Ya. Nah, kalau ada 3 premis seperti ini, jadi kalau kalian punya P, maka Q, lalu R maka S, satunya itu P atau R, maka kesimpulannya itu adalah Q atau S. Ya, ini rumusnya. Nah, Q atau S itu Q-nya tadi kan nilainya paling tidak 450 atau ia lolos SKB. Nah, karena di soal ABCD itu tidak ada atau, yang ada jika maka, berarti kalau Q atau S itu ekuivalen dengan negasi Q maka S. Nah, berarti negasi Q berarti jika Mutia mendapat nilai kurang dari, kan kalau paling tidak kan berarti nilainya pasti lebih dari atau sama dengan 450 kan. Ya kan, kalau paling tidak itu berarti nilainya minimal itu 450 ke atas. Nah, kalau dinegasi kan berarti nilainya 450 ke bawah, kurang dari 450. Gitu kan, berarti jika Mutia nilainya kurang dari 450, maka S-nya ia lolos SKB. Nah, ada nggak itu? Nggak ada ya? Ada Pak, yang Nah, D. ini ekuivalen lagi dengan S, Yang negasi S atau Q. Kalau negasi S berarti jika Mutia tidak lolos SKB, maka nilainya lebih dari atau sama dengan 450, berarti yang C. Gimana? Bukan A, bukan B. Harus hafal rumusnya ya, Pak. Iya, itu namanya dilema destruktif kalau nggak salah. Iya, kemarin di Sekdin ada kayaknya. Kemarin waktu saya main di Telegramnya siapa itu, ada yang tanya soal Sekdinnya itu. Makanya saya masukkan ke sini.
Oh, ini buat yang pengetahuan. maksudnya ini ya Pak, kalau misalkan pakai atau P tanda panah Q, bacanya gimana Pak? Jika P maka Hi sama dengan negasi P atau negasi Q kayak gitu ya Pak? Yang rumusnya kayak gitu. Ya, yang P maka Hi itu ekuivalen dengan Negasi P atau Q. ya negasi P atau Hi. Ya, Terus itu. jadi P maka Hi. Ini silakan catat dulu, nanti saya kasihkan yang ekuivalen. Ya Pak. Yang ekuivalen. Kalau Saya yang modus-modus itu beda lagi Pak, bukan yang ini ya? Iya, ini namanya dilema destruktif. Kalau modus itu yang P maka Q terus P kesimpulannya Hi. P maka Hi, premis keduanya tidak Hi, maka kesimpulannya tidak P. Itu aja. Namanya apa Pak? Dilema apa? Dilema destruktif. Ya, sudah dicatat ya. Saya catatkan yang jadi kalau P maka Hi itu ekuivalen dengan negasi Hi maka negasi P. Ini kontraposisinya. Ekuivalen juga dengan negasi P atau Hi. Itu ya. Saya bacanya Hi. Q. Ya. Jadi negasi P atau Hi. Ini ekuivalennya. Lalu kalau kalian biasanya penarikan kesimpulan yang simpel-simpel, itu kalau premis pertamanya P, maka Hi, lalu dia P, maka kesimpulannya itu Hi. Ini bentuk pertama. Bentuk keduanya, kalau dia P, maka Hi, premis keduanya itu tidak Hi, maka kesimpulannya itu tidak P. Nah, kalau yang tidak dapat disimpulkan, misalkan P, maka Hi, lalu premis keduanya itu tidak P, nah ini maka tidak dapat disimpulkan. Atau P, maka Hi, lalu di sini Ki, ini juga tidak dapat disimpulkan. Bagaimana? Diulang lagi aja Mas, soalnya saya kan masih belum paham ini rumus dasar masuk ke soalnya tadi. Soalnya kan tadi ada 3 tumpuk. Oh, yang mau soal yang ini, Ya, yang tipe ini. kalau konsepnya udah ya kalau dimasukin yang contoh soal tadi kan ada 3 kan, 3 premis kan. Ya, Diulang lagi. kalau yang tadi itu kan P maka Hi, R maka S, P atau R kesimpulannya Hi atau S. Itu ya. Nih. Nah, ada lagi satu sebenarnya P maka Hi, R maka S, lalu negasi Hi atau negasi S, itu kesimpulannya negasi P atau negasi R. Ini 3 ini. Dilema destruktif dan konstruktif. Kalau ada soal premis pertamanya, jika saya lolos SKD, maka saya jadi PNS. Nah, premis keduanya itu saya
jadi PNS. Maka kesimpulannya apa? Nah, betul. Tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena bentuknya P lalu hi, di sininya ki. Gitu ya. Paham ya? Nah, ya. Ya, harusnya saya tidak jadi PNS. Maka kesimpulannya saya tidak lolos SKD. Yang ada kuantornya. Coba C. Ada yang E, ada yang C, ada yang E. E, kebanyakan E. Yang E kenapa? Ini coba ya Mas ya. Yang premis 2 itu kan Gimana? kalau sebagian dosen memperoleh hibah penelitian dikti, otomatis kan ada sebagian yang nggak dapat gitu kan. Berarti sebagian dosen yang memperoleh hibah penelitian dikti pasti dapat remu gitu. Karena premis pertama kan mesti premis pertama itu kan semua dosen dapat remu meskipun dia itu dapat hibah penelitian dikti maupun tidak gitu. Nah, ini kan disorotinya yang premis kedua, sebagian dosen memperoleh hibah penelitian dikti pasti dapat remu gitu, karena sebagian lagi itu nggak dapat hibah penelitian dikti. Gitu sih kalau menurut saya. Itu. Nah, kata-katanya perlu di-highlight ini. Oke, bentar ya. Sebagian dosen yang memperoleh hibah dikti. Ya. Jadi sebagian yang memperoleh hibah dikti. Jadi gini. Ini dosen. Ya, lingkaran dosen. Nah, itu juga dapat remun. Jadi lingkarannya sama sebenarnya sama dosen. Jadi misalkan ini remun. Nah, lalu di dalamnya itu ada hibah. Paham ya? Diagram Venn ini paham? Iya, Pak. Nah, perhatikan kalimat yang E, itu kan sebagian dosen yang memperoleh hibah dikti, kan berarti hanya sebagian ini. Nah, misalkan saya hasil sebagian itu. Nah, ini benar atau salah? Berarti yang sebagian sini nanti tidak dapat remun, udah. Salah. Salah, Pak, yang E. Nah, Yang ya, salah berarti yang yang E salah kan? Berarti jawabannya. yang Nah, semua yang di sini itu pasti dapatnya remun. Jadi yang C. Itu. Ya, jadi tidak semua yang semua sebagian itu pasti jawabannya sebagian itu belum tentu. Ya. Lebih baik dipakai diagram Venn atau dianalisis soalnya, jawab pilihannya. Paham ya? paham, Kita Pak. lanjut. Oke. Berarti kalau untuk ini yang sebagian-sebagian itu gimana ya Mas ya? Kan maksudnya itu biasanya itu kan condong kalau ada semua sebagian, always dijawab sebagian. Nah, kalau kasusnya dengan diagram Venn ini, yang sebagian-sebagian itu, maksudnya yang kesimpulan sebagian itu dia nanti gimana ininya? Penggambarannya, pemvisualisasiannya maksudnya. Misalkan biasanya gini. Nah, kalau gini biasanya kesimpulannya sebagian nanti. Ya, aku tadi mikirnya yang itu. Oke. Kalau diagram Venn-nya seperti itu biasanya kesimpulannya sebagian nanti. Pak, tapi yang itu bukannya juga nggak salah ya, Pak. Karena emang benar sebagian dosen yang memperoleh hibah penelitian dikti itu termasuk ke dalam semua dosen itu. Semua dosen yang Iya, bentar. Perhatikan diagram ini ya. Diagram ini perhatikan. Yang di luar itu dosen.
yang ini itu remun. Sebenarnya remun sama dosen itu kan satu lingkaran karena semua dosen pasti punya remun kan. Pasti dapat remun. Nah, yang di dalam itu adalah hibah. Hibah dikti. Nah, kalau kamu jawab sebagian orang, sebagian dosen yang memperoleh hibah dikti, nah berarti kan hanya sebagian, ya kan? Tidak semua yang memperoleh hibah dikti itu dapat remun kan? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, ada dan beberapa itu ada beberapa sebagian itu satu maknanya ya ada itu. Ada itu sama dengan sebagian, sama dengan beberapa. Kalau semua itu sama dengan setiap. Bagaimana? Lanjut. Kalau untuk rumusnya sendiri untuk sebagai patokan itu ada nggak ya, Pak? Kalau berhubungan dengan kuantor, jadi ini adalah kuantor namanya semua sebagian. Itu lebih baik pakai diagram Venn sama analisis soal karena tidak semua yang kayak premis kayak tadi modus tolen, modus ponen. Nah, modus tolen dan modus ponen serta silogisme itu digunakan untuk yang non kuantor. Yang tidak ada kata-kata semua sebagian itu menggunakan yang itu modus ponen, modus tolen. Kalau yang ada kuantornya itu biasanya gunakannya diagram Venn. Oh iya, nggak ada ya jawabannya. 17/18 gitu. Oke, kita cek ya. Akar 169/81. Jadi akarnya dari bawah ke atas. Dikalikan 17/26 itu kan sama dengan akar 169 dibagi akar 81 dikali 17. Lalu 169 itu kan 13. Betul. 13/9 ya. Dikali 17/26. Coret-coret 2 jadinya 17/18. Oke. Good. Betul. Nggak ada jawabannya. Mungkin ini tadi saya salah tulis ini 1. Gitu ya. Jadi akar A, jadi akar AB itu sama dengan akar A per akar B. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Coba C. C. Kurangkan dulu yang ada di dalam kurung, kemudian dibagi 30, Iya. baru ditambah dengan 2/3 itu dibuat pecahan biasa. Oke, jadi ini hasilnya berapa? 159 79/30 ditambah ditambah 8/3. 8/3. Oh, langsung 80/30. Ya, boleh. Jadi 159/30 sama dengan 5 9/30 atau 5 3/10. Gitu ya. Bikin pecahan cepatnya gimana, Pak? Saya mentok sampai 159/30. Caranya ini kamu bagi gini. Jadi ini 30-nya sebelah sini, ini 159. Bilangan yang paling mendekati 159 berapa? Kalau dikali 30.
kan 150 kan. Iya. Nah, itu kan kalau dikurangi itu 9. Ya kan? Nah, 9 sama 30 kan sudah mentok. Nggak mungkin 30 kali berapa hasilnya 9 kan nggak mungkin. Jadi 5-nya ditulis. Jadi 5 ini jadi di sini. 9-nya jadi di atas. 30-nya jadi di bawah. Kasih, Pak. Paham ya? Dalam sebuah kepramukaan ada 5 siswa, Alex, Budet, Cika, Danang, dan Elsa. Oleh pembina diberi instruksi tiap siswa melakukan satu gerakan sebagai berikut. Tepuk dahi, jongkok, pegang kepala secara berurutan. Jika pembina memberi instruksi berteriak bagi siswa yang ganjil setelah melakukan 3 gerakan tersebut, siapa yang mendapat giliran gerakan kepala, pegang kepala, dan berteriak? Yang Alex kenapa? Jika. Kenapa kok Elsa? Karena kan itu yang ganjil setelah melakukan 3 gerakan tersebut. Jadi pas udah di mereka dapat 3 kali putaran kayak gitu, yang dapat teriak sama pegang kepala itu terakhir Elsa sih. Oke, kita coba. A, B, C, D, E. Oke. Kita mulai dari yang ini tepuk ya. Tepuk, lalu jongkok, lalu pegang kepala, tepuk, jongkok. Pegang kepala, tepuk, jongkok. Pegang kepala, tepuk, jongkok. Pegang kepala, tepuk, jongkok. Pegang kepala. Gitu ya. Nah, yang ganjil, ya, siapa yang mendapat giliran pegang kepala dan teriak? Siswa yang ganjil. Jadi yang B itu memang pegang kepala, cuma dia urutannya genap, nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang teriak itu yang Elsa. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Kelihatan nggak? Ngeblur ya. Mas Vincenzo, gimana caranya? Ini 9 bagaimana caranya agar ketemu X? Entah diapain terserah bebas. Gimana caranya Mas Vincenzo? 9 kuadrat means dalam kurung 5 kuadrat plus 3 kuadrat. 5 Nanti- kuadrat plus 3 kuadrat. Gini ya. Nanti 81 jadinya dikurangi 81 min 34. 25 tambah 9. Oke, 81 kurangi 34 itu adalah 47. Terus Lalu dibalik, Pak. dibalik jadi 74. Oke, kita cek yang sini. Berarti yang 9 kan di bawah ya. Ini berarti 7 dulu. 7 kuadrat dikurangi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan 49 dikurangi 25. Ya, itu adalah 24. Nah, kalau 24 dibalik jadinya 42. Cocok. Oke. Lalu yang tengah. 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 64 dikurangi 36 tambah 9. Itu adalah 19. Kalau dibalik jadi 91. Cocok. Berarti jawabannya yang D. Good. Pinter Mas Vincenzo.
Ada yang ditanyakan? Kalau ini apa ya? Perlu latihan sih. Emang dibalik Pak ya Iya, metodenya ini? Iya. Oh, baru tahu soalnya. Nggak ada cara lain ya selain ini? nggak ada. Kalau Mas ketemu nggak apa-apa. Boleh di Oh iya. ini kalau model-model soal seperti ini memang kayak pola, kayak kalian lihat pola itu harus banyak latihan biar dapat feel-nya. Oh ini nanti loncat 1, oh ini dikali 3, oh ini dikurang 1, oh ini Fibonacci, oh ini. Harus banyak latihan agar banyak variasi soal yang kalian dapat. Ya. Sekian, saya lupa nomor berapa. Coba B. Coba B. Eh, B itu semua. caranya, ya. Jadi itu caranya kan pakai debit sama dengan volume per waktu ya, Pak. Ya, volume per waktu. Lalu? Terus nanti untuk mencari waktunya berarti volume per debit. Artinya 375 liter dibagi 12,5. Nanti hasilnya adalah 375 dibagi 12,5 itu adalah 30. 30. Ya, karena X-nya itu sama dengan 60, berarti 60 per 2 sama dengan 30. T sama dengan 60 per 2. Gitu ya. Karena X per 2. Gitu. Ya, Pak. Oke, sebentar ini T-nya sama dengan 30. Nah, 30 itu sama dengan 60 per 2. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, good. Coba A. Saya coba apa? 5 kuintal. 5 kuintal juga. Oke. 0,4 itu adalah 2 hektar dibagi 5 ya. Ya betul. Nah, berarti nanti 2,5-nya itu juga dibagi 5. Betul. Pak, ini perbandingan senilai kan, Pak? Iya. Betul sekali. Saya ngitung jawabannya 0,5. Nah, itu konvensi satuannya ya, Pak, yang belum saya ganti. Iya. Berarti gimana, Pak? Kan hasilnya nanti kan 0,5 ya. Dari 2,5 jadi 2,5 ton dibagi 0,5. Itu kan hasilnya kan dibagi 5 itu kan 0,5 ya kan, 0,5 ton. Ini kan ton, kalau ton ya tetap ton, 0,5 ton. Nah, 1 ton itu ada berapa kintal? Ada 10 kuintal. Nah, atau 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Itu ya. Nah, karena kuintal ya, jadi setengah dikali 10 itu sama dengan 5 kuintal. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kan? Ya, Fudail, ada yang ditanyakan? Ini bukan 1/2Y ya, mungkin setengah gini ya. Nah, nanti salah persepsi. Jadi kalau P-nya, oke, P-nya negatif. Kan P-/nya itu nanti dapatnya 2 kali 2 dikurangi 3/4 dikali 6 itu sama dengan 4 dikurangi ini coret sama ini 3, 2 berarti 9/2
9/2 itu kan 4,5, berarti ini kan sama dengan min setengah. Ya, min 0,5. Lalu hi-nya itu pasti positif, yaitu 2 ditambah 3, yaitu 5. Ya, jadi yang jelas P lebih besar hi. Oke, yang B. Silakan. Coba C. C. Oke. Itu Ya, Pak. kuintalnya itu beras juga ya. Kurang lengkap mungkin soalnya. Kalau kuintalnya gula kan nggak bisa dihitung itu. Jadi 2,3 kuintal beras itu kurang beras. Jadi ini beras seharusnya. Jadi ini beras. Lalu yang belakang itu seharusnya enggak kilo ya, Pak? Yang satuannya itu. Oh iya, ini bukan kilo. Ini berapa rupiah? Gitu ya. Soalnya kalau bukan beras nggak bisa dihitung. Misalkan 2,3 kuintal gula, yang ditanyakan beras kan nggak nyambung ya. Oke, jawabannya C. Jadi 2,3 kuintal itu berapa kilo? 230 kilo. Oke, jadi harga per kilo. Harga per kilonya itu adalah 690.000 dibagi 230. Itu kan 3.000. Ya kan? Kalau 3 kilo itu berarti 3.000 dikali 3, yaitu 9.000. Yang C. Gitu ya.